Maafkan ayah, kau sudah bangun? Tanya Radit ketika merasakan gerakan nada. Kenapa tidak membangunkanku? Sudahlah, jangan ngajak aku berdebat. Klek. Radit membuka pintu mobilnya dan mengangkat nada di atas kedua tangannya, masuk ke dalam rumah duka. Mereka sudah sampai sekitar 20 menit lalu di rumah duka. Didi juga sudah menghampiri mobil Radit untuk mengajak kakaknya turun menemui ibunya. Tapi Radit hanya membuka kaca jendela dan menaruh jari telunjuk di bibir Radit, menandakan bahwa Radit meminta Didi membiarkan Nada tidur dulu untuk sementara waktu. Dan dia akan membawa Nada turun setelah Nada bangun. Radit memang sengaja tidak membangunkan Nada untuk memberinya sedikit waktu beristirahat. Karena Radit tahu saat Nada bangun, dia akan kembali histeris dan menangis. Turunkan aku. Semua orang melihatmu menggendongku seperti ini, aku tidak enak. Nada bicara sangat pelan, yang mungkin hanya bisa didengar oleh dirinya dan Radit. Tapi Radit tidak menjawabnya, dan tetap berjalan dengan membawa nada seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu jauh dariku. Pesan Radit pada Nada, yang kemudian mendudukkan Nada di dekat jenazah ibunya. Ibu. Nada masih menangisi ibunya. Orang-orang mengingatkan Nada agar sedikit menjauh dari ibunya, dan tidak menumpahkan air matanya pada ibunya, karena akan memperberat perjalanan ibunya nanti. Radit juga tetap berada di sisi Nada, dan mendekap tubuh Nada dengan erat. Radit tidak melepaskan Nada sedetik pun, walaupun Nada masih suka memakinya dan menyuruhnya untuk pergi. Tetap saja, Radit duduk di sana dan menerima semua makian dari Nada. Sudah lebih dari 2 jam, Nada masih terus saja menangis, walaupun kini tangisannya tidak lagi histeris, hanya air mata yang mengalir dan sesenggukan. Minumlah sedikit airnya, pinta Radit kepada Nada sambil berbisik dan menyerahkan botol air mineral. Nada yang awalnya menolak, sama seperti di mobil tadi, akhirnya terbujuk juga oleh Radit yang mengingatkannya akan bayi dalam kandungannya. Ibu, maafkan aku. Di hari-hari terakhir kau sakit, aku tidak bisa datang menjengukmu lagi. Ayah mengatakan kepadaku bahwa setelah aku menikah, aku tidak boleh datang ke rumah sakit untuk menjengukmu lagi. Kata ayah, keluarga Prayoga melarangku untuk datang menjenguk ibu. Mereka tidak mau aku sedih yang akhirnya membuatku stres dan memperlambat proses untuk mendapatkan bayi dalam kandunganku. Aku minta maaf ibu, kalau aku tahu ujungnya akan seperti ini. Apa yang aku pikirkan? Maafkan aku ibu, aku tidak bermaksud menyesal karena telah menikah dengannya untuk mendapatkan biaya pengobatanmu. Aku minta maaf ibu, aku tidak menyesal menikah dengannya, walaupun nyawamu tidak dapat tertolong. Tapi minimal, aku sudah berusaha untuk mendapatkan bantuan, dan aku tidak menyesal untuk itu. Maafkan aku ibu. Nada meralat pikirannya sendiri, yang hampir saja berpikir bahwa dirinya tak akan menjual rahimnya, seandainya tahu kalau ibunya tak akan mungkin terselamatkan. Rasa bersalah dalam pikirannya membuat Nada tanpa sadar mengangkat tangan kanannya di belakang punggung Radit dan memeluk Radit dengan erat. Apa dia tersentuh denganku ya? Dan saat ini dia sudah mulai memelukku lagi. Hati Radit berbunga-bunga merasakan tangan Nada sudah memeluk erat pinggangnya. Hilang sudah semua rasa marah yang dirasakannya dari 1 minggu lalu. Rasanya seperti memenangkan sebuah undian besar yang membuat hati Radit meleleh. Radit juga sudah lupa rencananya yang tidak akan pernah lagi mempercayai setiap sentuhan dan rayuan dari wanita. Radit bahkan semakin bersemangat untuk melindungi Nada dan menjaga Nada saat ini. Radit selalu berada di sisi Nada, dimanapun Nada berada.
Saat di rumah duka, di jalan menuju pemakaman, saat pemakaman, perjalanan pulang, maupun saat pengajian di rumah duka, Radit tidak meninggalkan Nada sama sekali. Radit selalu berada di sisi Nada, menghapus air mata Nada, memberikan minum atau menyuapi 1 atau 2 suap cemilan untuk Nada. Saat ini Radit bahkan seperti tongkat yang selalu ada untuk Nada berpegangan di saat kakinya sudah tidak kuat untuk menopang tubuhnya yang semakin lemas karena kesedihan yang dialaminya. Nada merasa benar-benar bersalah dengan ibunya, sehingga kesedihan Nada sudah tak terbendung. "Pergi kau dari sini. Aku tidak akan pulang denganmu. Aku tetap akan berada di rumah ayah." Nada mengusir Radit pergi dari sisinya. Setelah di rumahnya hanya tinggal ayahnya, Patri, Didi, Radit, Bambang, dan Rianti Prayoga. Juga Eyang Prawiryo. "Nada, kamu harus ikut pulang bersama suamimu." Patri yang tidak enak pada keluarga majikannya memilih untuk menyarankan Nada pulang. "Tapi keluarga mereka sudah jahat, ayah. Mereka melarang Kak Nada untuk menjenguk ibu selama ibu sakit. Wajar kalau Kak Nada gak mau pulang bersama mereka," protes Didi yang berdiri di belakang Patri. "Didi, kamu jangan berkata tidak sopan." Patri lalu menatap Nada setelah memalingkan wajahnya dari Didi. "Nada, maafkan ayah karena tidak jujur padamu. Sebenarnya bukan keluarga Prayoga yang melarangmu untuk menemui ibumu setelah kamu menikah. Itu adalah kata-kata ayah sebetulnya. Ayah tidak ingin kalau kamu menemui ibumu, kamu akan menjadi stres dan akan mengganggu program untuk mendapatkan anak. Jadi, itu semua kebohongan ayah." Didi merasa tidak terima dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Patri. Patri mengangguk mengakui kesalahannya. "Kenapa ayah berbohong seperti itu kepadaku? Apa ayah tidak tahu aku sangat merindukan ibu dan ingin sekali melihatnya?" Kini giliran Nada yang protes kepada Patri dan menangis kembali. "Maafkan ayah, Nada. Tadinya ayah hanya ingin membantumu supaya kamu bisa cepat menyelesaikan tugasmu di keluarga Prayoga. Ayah tidak ingin masalah pribadi keluarga kita mengganggu proses kehamilanmu dan membuatmu sedih. Ayah berpikir bahwa kamu..." Patri tidak berani melanjutkan kalimatnya dan hanya menunduk. "Apa ayah? Kenapa ayah tidak melanjutkan kalimatnya dan malah berhenti berbicara?" Nada kembali protes kepada Patri. Maafkan saya, Tuan Besar, Tuan Bambang, Nyonya Rianti, dan Tuan Muda Raditya. Saya berpikir bahwa anak saya tidak bahagia berada di rumah besar, sehingga saya berbohong seperti itu, dengan tujuan supaya Nada bisa cepat menyelesaikan tugasnya di rumah itu, dan saya bisa segera membawanya kembali ke rumah saya, sebelum istri saya sembuh dari sakit. Itu rencana yang saya buat untuk Nada setelah Nada berhasil melahirkan keturunan bagi keluarga Prayoga." Patri menunduk dengan berbagai macam rasa yang ada dalam hatinya. Malu karena kebohongannya, sedih karena keputusan yang salah, merasa bersalah karena telah melarang Nada menemui ibunya, hingga akhir hayat ibunya tak bisa bertemu dengan Nada. Tangis Nada saat itu pecah, dan Nada menangis histeris kembali. Berbagai rasa mencuat dalam hatinya, terutama rasa kecewa terhadap Patri yang telah membohonginya sehingga Nada tidak bisa menengok ibunya hingga akhir hayat. "Dan Nada, sudah jangan menangis. Kita akan menginap di sini malam ini.